Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana kamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadhana weramani sikkhapadang samadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya Majapamadatana weramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada. Silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amabante sadu sadu sadu. Ya, selanjutnya untuk pembacaan Parita dan Gata akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Damiko Mahatera. Kami silakan Bante untuk memimpinnya. Ya, para Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali untuk melakukan pembacaan Pali Wacana untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami sakit. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Buddha Dharma Sangha, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, dengan kekuatan parila yang dibacakan, mengkondisikan hal-hal yang baik, tumbuh berkembang, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga manfaat kebajikan ini terdedikasikan kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan jasa dan juga memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka semua mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan ini. Semoga semuanya hidup berbahagia. Samanta cakawalesu atra gacantu dewata. Kadamang munira jasa sukanto sagamo kadang. Sage kame carupe girisi karatate cantalike wimane.
di perate jagame taruana gahane kiawatum hikete umacayanto dewa jalatala wisame yaka ganda banaga titanta santike yang muniwara wacanang sadawome sunanto Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada Maha Karuniko Nato Ataya Sabapaninang Puretwa Paramisa Bapato Sambodi Mutamang Etena Saca Wajena Mahuntu Sabu Padawa Maha Karuniko Nato Hitaya Sabapaninang Puretwa Paramisa Bapato Sambodi Mutamang Etena Saca Wajena Mahuntu Sabu Padawa Maha Karuniko Nato Sukaya Sabapaninang Puretwa paramisa bapato sambodi mutamang etena saca wajena mahontu sabu padawa Namo arahato sama sambuddhasa mahesino Namo utama dhamma saswakata sewate nida Namo maha sanggasa biwisuda sila ditino Namo omatyara dasaratana taya sasadukang Namo omakati tasawatu taya sapi Namo karapa bawena wigacantu upadawa Namo karanu bawena suwati hotu sabada Namo karasate jinna Widimhi homi te jawa Yang kinci witang idawa hurangwa Sage suwayang ratanang panitang Nano samang ati tatagatena idampi budhe ratanang panitang Etena sacena suwati hoto Hayang wiragang amatang panitang Yada jaga sakya muni samahito Natena damena samati kinci idampi dami ratanang panitang Etena sacena suwati hoto Yang Buddha seto pariwana yisucing Samadi manantari kanya mahu Samadi natena samona wijati Idampi damera tanang panitang Etena sacena suwati hoto Ye pugala atasatang pasata Catari etani yugani honti Teda kineya sugata sasawaka Etesu dinani mahapalani Idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto Yesu payuta mana sadalena nikamino gotama sasanamhi te pati pata amatang wigaiha lada mudani buting bunjamana idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto kinang puranang nawang nati sambawang wirata citayati ke bawasming te kinabija awirul hicanda nibanti diraya tayam padipo idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto
Metanca sabalokasming mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awirang asapatang titan carang nisin nowa saya nowa yawata sawigata mido etang sating aditeya brahma metang wiharang idamaho ditinca anupagamma silawa dasanena sampano kamesu ineya gedang na ijatu gabase yang punareti ti apamano buddho, apamano dhammo, apamano sanggo, pamanawantani siring sapani, ahewicika satapadi unana bisarabu musika, katame raka katame parita, patika mantu butani, sohang namo bhagavato, namo satanang sama sambudanang. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, wijacarana sampanno sugato lokawidu, anuttaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawa ti swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang wedita bo inyuhi ti supati pano bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo samicipati pano bhagavato sawaka sanggo ya didang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneo pahuneo dakineo anjali karanio anuttarang punyaketang lokasa ti bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriang pitipasa di bojangga catata pare samadu peka bojangga satete sabada sina munina samada kata bawita bahulikata sangwatanti abinyaya nibanaya cak bodia etena sacawa jenna satete hotu sabada ekasming samayena to mogalana cakasapang gilane dukite diswa bojangge sata desaye te catang abinandi twaroga mucing sutangkane etena sacawa jenna sati te hotu sabada ekada dhamma raja pigilanye nabi pilito cunda terena tanye wabana petwana sadarang samoditwaca abada tamhawuta sitanaso etena sacawa jenna sati te hotu sabada pahina teca abada tina nampi mahisina magahata kilesa wapatanu patida matang etena sacawa jenna soti tehotu sabada wipasisana matu cakomantasa sirimato sikisapina matu sababutanu kampino wesabusana matu nahataka satapasino namatu kakusanda samarasena pamadino konagamana sana matu brahmana sawusimato kasapasana matu wipamutasa sabadi anggirasa sana matu sakya putasa sirimato yo imang dhamma madese sisabaduka panudanang ye capini butalo keyat Itang wipasisung, tejana apisuna mahantawita saradang, itang dewa manusanang yang nama santiko tamang, wijacarana sampanang mahantawita saradang, wijacarana sampanang, budang wandama gotaman, ti yanduni mitang awamanggalan jayo camana posakuna sasado, papagahodu supinang akantang, Budanu bawena wina saminto yanduni mitang awamanggalanca yocamana posakuna sesado papagahodu supinang akantang damanu bawena wina saminto yanduni mitang awamanggalanca yocamana posakuna sesado papagahodu supinang akantang sangganu bawena wina saminto sakatwa budara tanang osatang utamang warang itang dewa manusanang buddha tejena satina nasanto padawasa bedu kawu pasamintu te sakatwa dambaratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhamma tejena satina nasanto padawasa bebayawu pasamintu te sakatwa sanggaratanang osatang utamang warang ahune yang pahune yang sangga tejena satina nasanto padawasa be Rogawu pasamentu te duka patacani duka baya patacani baya soka patacani soka hontu sabe pipandino
Etawata ca amehi sabatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawa nabi rata untuk gacantu dewa tagata sabe buddha bala pata pacekan yang balang arahanta nanca tejena rakang bandami sabaso sabaro gawini muto sabasanta pawajito Sabawera mati kantoni buto catuang bawa sabitiyo wiwajantu sabarogo winasato mate bawat wantara yosuti digayuko bawa abiwadana silisani canghuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang so atalla dosukito wirulho buddha sasane arogo sukito hohi saha sabehinya tibi Saatala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita hohi saha sabehinya tibi te atala dasukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota saha sabehinya tibi sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abya paja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wigacantu sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasa daya dak bawisanti Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangga nubawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya meditasi yang dipimpin oleh Bante Damiko. Silakan Bante. Ya, mari para Romo Ramoni, Bapak Ibu sekalian, sejenak kita melakukan meditasi, meta bawana, mengembangkan cinta kasih, memanjatkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, kepada semua makhluk, kepada sahabat-sahabat yang sedang mengalami sakit. Semoga kondisi-kondisi baik, pemancaran cinta kasih yang kita lakukan, mengkondisikan hal-hal yang baik di dalam diri mereka yang sedang sakit dan juga kepada semua makhluk. Mari meditasi kita lakukan.
Rabe Sata Bawan Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama-Ramani, Bapak Ibu, acara selanjutnya kita lanjutkan dengan Anusasana yang akan disampaikan oleh Bante Damiko Matera. Kemudian nanti Bante kita lanjutkan dengan diskusi Dhamma, Bante. Ada tanya jawab. Mungkin Anusasananya singkat, kita akan diskusi Dhamma, Bante. Silakan, Bante. Ya, terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian. Sama pada malam hari ini kita bertemu di ruang virtual dalam kegiatan yang rutin diadakan secara mingguan, membacakan parita pada sahabat-sahabat yang sedang mengalami sakit. Semoga kondisi-kondisi baik yang kita lakukan dan juga pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh keluarga dan juga tim medis mengkondisikan hal-hal yang baik, mengkondisikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan bagi sahabat-sahabat yang mengalami sakit. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesehatan itu harus kita lihat dari minimal dua sisi. Sisi fisik dan sisi mental. Memang selama ini kalau kita lihat, kita seringkali yang kita soroti itu sisi fisik. Ya kan? Ketika mungkin kita terluka, ibu-ibu mungkin lagi motong bawang, lagi ngiris bawang, tangannya kena pisau, berdarah, terluka. Nah, ini kadang-kadang kan menjadi sesuatu yang membuat ibu itu menjadi bersedih. Atau mungkin kita lagi jalan kesandung batu, membuat kaki kita menjadi lecet. Kadang-kadang ini membuat kita juga menjadi bersedih. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sakit-sakit fisik yang ringan, yang mungkin keseharian kita alami. Memang juga ada sakit-sakit fisik yang berat. Ya, sakit kepala mungkin kalau berkelanjutan menjadi berat. Sakit perut kalau berkelanjutan menjadi berat. Belum lagi sakit-sakit lainnya. Nah, sekarang kita juga harus melihat dari sisi kesehatan mental. Nah, mental juga harus menjadi perhatian kita. Jadi, kalau sehari-hari kita minum vitamin untuk kesehatan fisik kita, ya minimal sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kita minum vitamin C untuk menjaga kondisi tubuh, apalagi sekarang sedang memasuki musim penghujan. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah ada umur, juga ditambah vitamin-vitamin lainnya. Mungkin yang sudah mulai sepuh, ditambah vitamin D buat kesehatan tulangnya. Atau mungkin ditambah vitamin E untuk kesehatannya juga. Nah, kesehatan mental ini juga menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, kondisi mental itu pun menjadi penting bagaimana kita bisa mensikapi keadaan materi, keadaan fisik. Ya, sebagaimana kita ketahui, kemarin ketika memasuki tahun ajaran baru sekolah, ketika memasuki tahun ajaran baru perkuliahan, ada kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Apa? Mahasiswi, mahasiswa yang bunuh diri. Ya kan? Mendengar itu ya kejadiannya di Universitas Negeri Semarang, di Universitas Bina Nusantara. Nah, makanya tadi juga saya melihat postingan dari calon ibu negara, Ibu Atikoh. Ya, itu menyoroti juga kesehatan mental. Nah, kita sebagai umat Buddha, saya tadi sudah mengulang-ulang mengatakan kesehatan mental itu menjadi penting. Kenapa? Karena 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengajarkan bagaimana kita ini merawat kesehatan mental. Yaitu dengan bermeditasi. Ya, beberapa di antara Bapak Ibu sekalian ya saya perhatikan sih suka ikut ya kalau ada retret-retret meditasi.
Ada yang suka ikut retret meditasinya Bante Tita Yanyo, ada yang suka ikut retret meditasinya Bante Santa Cito, ada yang suka ikut retret meditasinya Siale di Pangkara, ada yang suka ikut retret meditasinya dari Bante-Bante lainnya. Nah, yang sudah meditasi ini hendaknya tidak cuma melakukan meditasi ketika mengikuti retret. Keseharian pun hendaknya dilakukan ketika sudah berada di rumah. Kadang-kadang kan lagi retret semangat meditasinya. Begitu sampai di rumah, ogah-ogahan, males-malesan. Nah, ini harus dijaga kesinambungannya. Untuk apa? Menjaga kesehatan mental. Nah, yang belum meditasi harus dibiasakan. Kenapa? Karena ini praktik ajaran Sang Buddha. Kemarin Bapak Ibu mungkin sudah praktik ajaran Sang Buddha selama 1 bulan. Praktik berdana. Atau mungkin juga secara keseharian di antara Bapak Ibu yang di wiharanya ada biku yang tinggal, secara keseharian Bapak Ibu juga praktik berdana. Ya, di Edaka ada Bante Cira ya Pak Edi, masih ya? Nah, bisa Masih. dana makan. Masih Bante. Di Pandegiling ada Bante Geriadaro biasanya standby di sana. Bisa dana makan, praktik berdana. Nah, tidak cuma sekedar berdana, tapi juga harus praktik meditasi. Untuk apa? Menjaga kesehatan mental. Kan kita tahu sehari-hari 8 kondisi dunia menerpa kita nggak? Untung rugi hari ini dialami nggak Bapak Ibu sekalian? Bahagia menderita hari ini dialami nggak? Dialami ya? Dialami Ya. Bante. Nah itu. Kan kalau kita nggak siap, kan umumnya kita pengennya itu yang sisi positif ya. Dapat untung, dipuji, bahagia, punya kedudukan. Tapi apakah kenyataannya bisa sesuai dengan harapan kita? Kan tidak mungkin. Kan sering orang mengatakan ekspektasinya terlalu tinggi, tapi realitanya berkata lain. Ya, kan pasti konsep pemikiran kita kan selalu ingin bahagia dalam keseharian kan? Selalu ingin untung, selalu ingin dipuji, selalu ingin punya kedudukan. Tapi apakah realita mengatakan demikian? Kan belum tentu kan? Nah, ketika kita mengalami yang tidak menyenangkan itu, kan butuh kesiapan mental. Makanya seperti tadi saya mengambil contoh, ada mahasiswi bunuh diri. Kenapa? Kesehatan mentalnya yang memang kurang kuat menghadapi kenyataan. Padahal yang namanya orang sekolah ya, kan masih belajar. Kan kita hidup ini kan proses pembelajaran ya. Bapak Ibu yang sudah tidak sekolah kan juga masih belajar kan di universitas kehidupan. Ya kan? Masih Bante. Ya. Tuh kalau yang mahasiswa kan background belakangnya aja buku semua tuh. Ya. Nah, itu kan keseharian kita alami. Kita maunya yang bagus-bagus, yang positif, yang baik-baik. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Nah, dalam proses kita menjalani pembelajaran, ya kalau dapat nilai jelek, ya kita nggak perlu putus asa, nggak perlu frustasi. Kan kesempatan untuk mengulang masih ada. Kesempatan untuk mengulang kan masih ada ya. Ya meskipun memang mungkin itu akan membuat waktu sekolah kita menjadi panjang. Nah, di universitas kehidupan pun pasti kita pernah mengalami kegagalan. Ya kan? Dan banyak tokoh-tokoh besar yang sekarang namanya populer di telinga kita. Semuanya pernah mengalami kegagalan. Dan mereka tidak menyerah. Kenapa? Karena mentalnya kuat. Kalau kita baca riwayatnya Thomas Alva Edison, berapa kali uji coba untuk bisa menemukan bohlam lampu listrik. Ya kan? Dan dia kan ketika sekolah juga dikucilkan oleh pendidiknya, oleh gurunya. Tapi dia tidak menyerah. Ibunya memberikan dukungan, memberikan support kepadanya. Dan ketika dia melakukan uji coba untuk bisa menemukan lampu listrik sampai ribuan kali. Baru hingga akhirnya dia berhasil. Apa yang membuat dia berhasil? Mentalnya yang kuat. Mentalnya yang kuat. Meskipun kita ketahui ya,
Mungkin saat itu Alpha Edison juga tidak meditasi, tetapi setidaknya ada latihan-latihan yang pasti dijalani. Nah, lebih-lebih kalau kita sebagai umat Buddha. Ya, jadi vitamin buat fisik perlu kita minum, vitamin buat batin pun harus kita lakukan, harus kita praktikkan. Dalam bentuk apa? Meditasi. Ya, yang sudah memang rutin meditasi, silahkan lanjutkan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah didapatkan ketika mengikuti retret meditasi. Yang belum ya segera mulai dilakukan. Bante, saya udah nggak bisa duduk sila di bawah. Meditasi kan boleh duduk di kursi. Ya, nggak ada kan keajaiban yang bisa kita peroleh kalau kita cuma duduk di lantai gitu. Ya kalau kita memang nggak mampu duduk di lantai, ya kita duduk di kursi. Ya duduk di kursi dengan catatan punggungnya tidak bersandar pada sandaran kursi. Biar tidak berubah meditasinya menjadi meditabo. Ya, jadi tegak aja badannya. Ini juga saya pakai sandaran kursi. Ya, sebagai sandaran kursi ini saya, biar punggungnya tetap tegak. Ya, pakai sandaran kursi yang buat ngebatak tulang pinggang itu. Ya, kalau di tempat meditasi yang saya urus itu ada kursi yang memang khusus dirancang buat duduk meditasi, bukan buat duduk santai. Kalau duduk santai kan umumnya sandarannya sandaran punggung. Kalau buat meditasi cari kursi yang buat sandaran pinggang. Ya kalau memang kita nggak bisa duduk di lantai, cari kursi yang buat sandaran pinggang. Bukan punggung. Beda ya pinggang sama punggung ya. Ya, itu ada kok. Saya perhatikan ada kursi yang memang buat sandaran pinggang. Jadi kalau kita meditasi, pinggang kita ini yang keganjel gitu, bukan punggungnya. Ya, kalau punggung kan kita umumnya begini kan. Tapi karena kita punya kursi yang sandaran pinggang, kita bisa pinggang. Dan meditasi pun tidak hanya duduk kan, ada 4 postur yang bisa dilakukan. Duduk, apakah itu bersila, apakah duduk di kursi. Berjalan, kalau meditasi jalan, matanya jangan dipejamkan Bapak Ibu sekalian. Dan berjalannya bukan jalan keluyuran. Jalannya jalan mondar-mandir. Ya kira-kira 10 langkah, 20 langkah paling jauh, balik lagi, balik lagi. Objeknya apa? Sesuai dengan objek yang memang sudah Bapak Ibu lakukan. Bisa mengamati napas masuk, napas keluar, bisa mengembangkan cinta kasih. Ya, sekali lagi kalau meditasi jalan, matanya jangan dipejamkan. Tapi juga nggak tengok-tengok begitu. Ya, tapi matanya memandang ke bawah kira-kira 2 atau 3 meter dari ujung jari kaki. Seiring kita berjalan, sudut jatuhnya pandangan mata pun bergerak. Ya, sudut jatuhnya pandangan matanya pun bergerak. Ya, nah itu. Kemudian juga bisa berdiri. Berdiri juga matanya jangan dipejamkan karena untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kalau kita berdiri matanya merembang, badannya jadi goyang-goyang. Ya, ya sambil berdiri ya kita meditasi. Ya, bisa dilakukan. Nah, kemudian bisa juga berbaring. Ya, jadi coba dibiasakan, dirutinkan. Mau merem mata, malam mau tidur, mengembangkan meditasi. Begitu nanti pagi melek mata, mengembangkan meditasi. Jadi keseharian kita ada upaya untuk apa? Membuat tubuh kita menjadi imun dengan meditasi. Membuat mentalitas kita menjadi imun dengan meditasi. Ya, jadi kesehatan mental itu juga penting. Ya, seperti kalau kita sekarang mungkin lagi sakit fisik, kalau mentalnya bisa nerima, kan dukanya tidak menjadi berat. Ya kan? Makanya sering kalau kita membaca buku-buku Dhamma kan disebutkan, penderitaan itu menjadi berat kalau kita memikirkannya, nggak melepas. Kalau mereka yang sering latihan meditasi kan bisa lebih menerima. Ya, bisa lebih menerima apa yang sedang terjadi pada dirinya. Yang baik, ya dia terima tanpa harus menjadi euforia. Yang tidak baik, yang tidak bahagia, ya juga dia terima tanpa harus menjadi putus asa. Tanpa harus menjadi
frustasi. Jadi kembali lagi, penerimaan terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita itu perlu kita persiapkan. Dan itu perlu dilatih. Nggak ujuk-ujuk kita bisa nerima hal yang menyenangkan, nggak ujuk-ujuk kita bisa nerima apalagi hal yang tidak menyenangkan. Semuanya butuh kondisi yang kita buat untuk bisa menerima itu dengan latihan. Ya, jadi sebagai Buddhis, kita harus melatih menjaga kesehatan mental kita dengan melatih meditasi. Ya, saya juga melihat di media sosialnya Edaka suka ada latihan meditasi dari pagi sampai sore. Nah, itu harus dirutinkan apakah menjadi program bulanan, apakah menjadi program mingguan, di weekend, di Sabtu, ya ataupun di hari-hari libur nasional. Ya, itu satu bentuk bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat Buddhis atau masyarakat umum untuk memiliki imunitas kesehatan mental dengan bermeditasi. Ya, makanya di dalam Dhamma, Sang Buddha mengatakan, pikiran yang terlatih itu memberi kebahagiaan. Ya, itang dantang sukawahang. Pikiran yang terlatih itu memberi kebahagiaan. Jadi, sudut pandang kita dengan latihan meditasi, dengan latihan praktik Dhamma, itu akan memiliki kekuatan yang lebih baik daripada kita yang tidak berlatih. Ya, maka gunakanlah Bapak Ibu sekalian kesempatan yang baik, kesempatan yang ada untuk latihan. Ikutilah setiap kegiatannya untuk latihan meditasi ini. Ya, jadi sekali lagi penting bagi kita tidak cuma menjaga kesehatan fisik, tapi juga menjaga kesehatan mental kita. Ya, salah satu upaya yang bisa kita lakukan menjaga kesehatan mental secara Buddhis adalah kita bermeditasi. Ya, semoga uraian singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan melaksanakan Dhamma. Terima kasih. Ya, Anumodana Bante atas anusasananya. Ya, selanjutnya bisa kita buka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu Ramani yang ingin bertanya, mungkin seputar tadi yang Bante sampaikan, atau mungkin bisa tanya apa aja tentang Buddha Dhamma. Silakan. Saya mau tanya Romo. Silakan Romo Tony. Bante, selamat malam Bante, Mandani Bante. Bante, tadi pembacaan parita ada salah satu parita yang saya penasaran Bante. Atana Tia Parita Bante. Itu kan menyebutin ada 7 Buddha yang lampau. Tapi ada satu nama Anggirasa. Itu apakah nama Buddha Gotama Bante? Karena disebutin Sakyaputa. Apa betul begitu, Bante? Karena saya cari-cari 28 Buddha itu tidak ada yang namanya Anggirasa. Itu. Terima kasih, Bante. Ini pertanyaan mahasiswa. STAB Nalanda. Enggak, Bante. Penasaran aja, Bante. Ya, memang Anggirasa itu dirujuk kepada pribadi Sang Buddha Gotama. Makanya di situ jelas, sangat jelas disebutkan sebagai Sakyaputa, putra Sakya. Jadi kalau kita membaca Atanatya Parita atau Atanatya Sutta, ya, jadi Anggirasa itu adalah rujukan kepada pribadi Sang Buddha Gotama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Atanatya Parita yang ada di buku Parita itu adalah petikan dari Atanatya Sutta. Atanatya Sutta itu ada dari kitab suci Digha Nikaya. Ya, itu ceritanya kan Dewa Catumaharajika, Wesawana, datang menghadap kepada Sang Buddha. Wesawana ini adalah Raja Yaka. Ya, empat Raja Dewa Catumaharajika kan ada 4 kelompok. Ya, ada naga, ada kumbanda,
ada Gandaba, dan ada Yaka. Ya, ada Raja Dewa Catu Maharajika yang namanya Wesawana, ini Raja Yaka. Ada Datarata, ada Wirulhaka, ada Wirupaka. Ya, jadi masing-masing ada rajanya. Nah, yang menjadi juru bicara dari 4 raja dewa ini adalah Wesawana, Raja Yaka. Nah, ketika dia menghadap Sang Buddha, dia mengatakan kepada Sang Buddha, ada Yaka-Yaka Gandaba Naga yang punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, yang senang melatih sila, yang senang dengan berbuat kebajikan. Tetapi sebaliknya juga ada Yaka Gandaba Naga Kumbanda yang tidak memiliki keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, yang tidak senang melatih sila, yang suka ucil, yang suka jahil. Nah, jadi agar para murid-murid Sang Buddha yang suka menyepi tidak diganggu oleh Yaka Gandaba Naga Kumbanda yang usil itu, ketika mereka memasuki tempat yang sunyi itu, tempat yang sepi untuk melatih diri bermeditasi, bisa membacakan Atanatiya Parita itu. Ya, makanya sebenarnya ya ini satu parita, satu perlindungan. Kita memahami bahwa arti dari parita adalah perlindungan. Ya, satu parita yang digunakan untuk menjaga diri kita dari gangguan makhluk-makhluk yang usil-usil tadi. Ya, yang berwujud Yaka yang nakal, Gandaba yang nakal, Kumbanda yang nakal, ataupun naga yang nakal, yang tidak punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, ada Yaka yang nakal, ada. Kalau kita membaca di Udana, kan ada Yaka yang memukul kepala Bante Sariputta, ya kan? Ada yang pukulannya keras, bahkan bisa menghancurkan sebuah gunung. Yang karena Bante Sariputta itu seorang arahat, ya kepalanya nggak apa-apa, cuma rada pusing sedikit. Ya, jadi ada. Ya, makanya untuk perlindungan agar kita tidak diganggu ketika kita mendatangi sebuah tempat yang sunyi atau yang sepi untuk berlatih, maka kita bisa membacakan Atanatiya Parita. Atau kepada yang sakit, ya mungkin kadang-kadang secara pemikiran tradisional kadang-kadang kita menganggap ada sesuatu sakit itu misalkan diganggu, ketempelan, begitulah. Nah, makanya untuk itu mencegah. Ya, makanya ini suka saya bacakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Berarti Buddha Gautama itu punya nama Anggirasa juga, Bante. Ya, Anggirasa itu sebutan saja. Oh, Angger. ya. Kalau di Jawa kan Angger. Ya, terima kasih Bante. Ya, baik. Terima kasih Romo Tony atas pertanyaan. Mungkin yang lain ada lagi bertanya? Silahkan. Saya mau tanya Bante. Silahkan, Bu. Pandami Bante. Yo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Bante telah memasuki Mahatera. Ya, makasih. Belum pernah ketemu, jadi baru kali ini. Yang ingin saya tanyakan Bante, bila mana kita itu membaca Parita, misalkan Karania Metta Sutta, kita tujukan kepada suatu tempat yang jauh di sana, bisa enggak Bante? Makasih. Iya, kekuatan pikiran itu kan luar biasa. Kalau memang kita fokus ke satu tempat yang memang jauh, ya bisa saja energi dari kekuatan pikiran itu mengalir ke sana. Lebih-lebih bila mana kita melakukan visualisasi terhadap tempat tersebut. Makanya seringkali kan kalau kita meditasi cinta kasih, meditasi metta bhavana, jangan pernah membayangkan orang yang kita pancarkan cinta kasihnya. Kenapa? Karena nanti cinta kasihnya bisa berubah. Ya, di dalam Visuddhimagga ada cerita. Seorang perumah tangga, pria, bertanya kepada seorang biku, Bante, kepada siapa cinta kasih itu harus dipancarkan? Kepada orang yang disayangi. Nah, maka ketika bapak ini meditasi cinta kasih, dia memancarkan cinta kasih kepada istrinya yang jauh di rumahnya. Saat itu dia di perjalanan. Apa yang terjadi? Karena kuatnya cinta kasih, dan cinta kasih itu sudah berubah menjadi nafsu,
Maka ketika dia tidur, dia bangun nabrakin tembok. Kenapa? Karena unsur kemelekatannya yang muncul akhirnya. Ya kan ada kan? Orang tidur itu meskipun matanya merem bisa jalan loh, bisa bangun. Ya kan? Ada itu. Ya, bisa terjadi. Ya kalau sekarang ya mungkin nggak, ya, kejadian-kejadian itu sudah minim. Tapi kan seenggaknya kalau ibu-ibu yang punya suami harap perhatikan ketika suaminya ngigo. Siapa nama yang disebut? Nama ibu-ibu yang menjadi istrinya sekarang, apa nama orang lain? Nah, itu bisa jadi pikiran dia tuh sedang memikirkan itunya. Ya, makanya ini harus hati-hati. Ya, maka visualisasi ke tempat bolehlah, tapi kalau visualisasi ke satu orang gitu ya, itu lebih baik kita cari objek netral dulu. Biar unsur melekatnya, unsur nafsunya tidak muncul kepada orang tersebut. Ya, makanya kalau kita merujuk ke Wisuddhimagga juga di situ disebutkan, satu, kita pancarkan cinta kasih kepada diri sendiri, dua, kepada mereka yang netral, tiga, kepada mereka yang kita hormati, empat, kepada mereka yang kita cintai, lima, kepada mereka yang kita tidak sukai atau tidak menyukai kita, baru yang keenam adalah kepada semua makhluk. Ya, jadi itu tahapan-tahapannya. Ya, demikian. Semoga jelas. Terima kasih. Iya, Bante. Terus saya mau tanya sekali lagi, Bante. Saya pernah membaca di buku itu, kalau kita membaca parita, sebaiknya bersuara supaya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita juga ikut merasakan getaran itu. Bahkan ada yang seorang Bante kali membacakan parita Ratana Sutta itu, ada makhluk tak tampak yang begitu mendengarkan, makhluk tersebut mencapai tingkat kesucian. Apa memang demikian, Bante? Terima kasih. Itu di kitab komentar. Di kitab komentar dari Ratana Sutta atau dari Kudakapata. Ya, jadi Ratana Sutta itu bisa kita temukan di kitab suci Kudakapata, bisa juga kita temukan di kitab suci Sutta Nipata. Mahasiswa harap dicatat ini, nanti ujian keluar. Ya, jadi Ratana Sutta ini ada di Sutta Nipata, kitab suci Sutta Nipata, juga ada di kitab suci Kudakapata. Nah, Kudakapata ini punya kitab komentar namanya Paramata Jotika. Di Paramata Jotika ini ada uraian penjelasan tentang Ratana Sutta, tentang Kumara Panha, tentang Dasasikapada, tentang Tisarana. Nah, di situ disebutkan di dalam kitab komentar ini, setiap satu bait Ratana Sutta yang diucapkan, 100.000 dewa mencapai tingkat kesucian. Jadi di situ kan ada 17 bait ya. Ratana Sutta kan 16 apa 17 bait? 17 ya. Itu setiap kali satu bait diucapkan oleh Sang Buddha, 100.000 dewa mencapai tingkat kesucian. Itu di kitab komentar dari Ratana Sutta. Di kitab komentar dari Kudakapata, yaitu Paramata Jotika. Ya. Jadi Ya, memang kalau kita menelaah di buku-buku Parita kan disebutkan juga, Parita itu dari kekuatan keyakinan, dari kekuatan konsentrasi, dari kekuatan suara. Ya, jadi kalau kita lihat situasi kondisinya aja, kalau memang kita berada di lingkungan umum, ya paritanya ya suaranya nggak perlu volumenya 100, cukup volumenya sedang aja. Ya, kalau misalkan kita di rumah sendiri atau di cetia di dalam ruang keluarga kita, nah kita bisa volumenya maksimal. Ya, jadi untuk ini aja. Bante, apakah itu tadi Bante menguraikan bahwa setiap kalimat bait dari Ratana Sutta itu diucapkan oleh Sang Buddha, maka ada berapa puluh ribu tadi yang telah memasuki tingkat kesucian. Pertanyaan saya, apakah
saya sebagai umat awam, itu apa mungkin kalau membacakan parita itu ada makhluk yang kita bisa membantu makhluk itu berbahagia atau mencapai makhluk tersebut bisa terlahir di alam bahagia atau gimana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, kembali lagi kan kekuatan pikiran kita, cinta kasih yang kita pancarkan. Kan Pratana Sutta juga kan isinya tentang mengasihi makhluk-makhluk lain kan? Ya kan? Metambuseka. Metambuseka. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Nah, kalau kita merujuk cerita lagi di Wisudimaga. Ada seorang biku itu tinggal di satu wihara untuk menjalani satu masa wasa. Dan biku ini kuat gitu. Meditasi cinta kasihnya kuat. Nah, ketika wasa selesai, biku ini memutuskan, besok saya akan pergi dari wihara ini. Untuk apa? Melanjutkan perjalanan, mengembara, mengajarkan dhamma, dan melatih diri. Nah, malamnya ketika dia tidur, dia mendengar suara tangisan. Begitu dia buka pintu putih, dia mencari tahu siapa yang nangis. Nah, kalau kita kan pasti pikirannya sudah jelek ya. Wah, jangan dibuka pintunya. Itu kuntilanak yang nangis. Padahal belum tentu kuntilanak yang nangis. Nah, begitu biku itu buka pintu, ternyata ada sesosok dewa yang mendatangi dia. Dewa yang tinggal di pohon yang ada di belakang buktinya. Biku ini nanya, kenapa kamu nangis, Dewa? Selama Bante tinggal di sini, dewa-dewa yang biasanya nggak akur, suka ejek-ejekan, sekarang nggak ejek-ejekan. Sekarang damai. Ya. Nah, saya khawatir kalau Bante pergi, ya kami menjadi ejek-ejekan lagi. Kayak mau pemilu kan suka ejek-ejekan ya. Ya udah kalau gitu, kalau memang keberadaan saya bermanfaat di sini, saya akan tinggal di sini 3 bulan lagi. Kan biku itu tinggal 3 bulan lagi. Nah, ketika 3 bulan sudah berlalu, besoknya dia sudah memutuskan lagi. Nah, saya mau pergi lagi. Dewa yang sama datang lagi, nangis lagi. Jangan pergi, Bante. Selama Bante ada di sini, kami semua merasa damai, merasa bahagia. Ya, akhirnya biku itu memutuskan 3 bulan lagi. Begitu terus kejadiannya. Hingga akhirnya biku itu memutuskan untuk menetap tinggal di situ, sampai akhirnya beliau mencapai tingkat kearahatan. Ya, jadi vibrasi kekuatan pikiran yang baik itu bisa dirasakan oleh orang lain, oleh makhluk lain. Makanya kalau kita sering mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, itu kan bikin muka kita jadi glowing juga kalau kata Bante Chira itu. Ya kan mukanya biku-biku kan rata-rata glowing kan. Padahal nggak pakai kosmetik kan, nggak pernah pergi facial kan. Ya, nah itu sebagai contoh yang sederhana. Iya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Terima kasih, Ramani Sherly. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan. Ya, silakan. Suhu. Yang mulia Bante Damiko Mahatera, selamat Bante Anumodana, malam ini sungguh luar biasa. Dan juga malam ini tonight we very happy to have Bante Lokajoti from India join in the group, Bante. Ya, ada Bante dari India, Bante, malam ini sungguh luar biasa. Ya, tadi yang diuraikan Bante bahwa sakit itu ada 2 sisi, sakit jiwa dan raga, Bante. Tapi sekarang ini setelah COVID, kalau menurut pendengaran masukan-masukan, itu yang sakit jiwa itu lebih meningkat, Bante. Itu hasil survei. Mengapa demikian? Bukan diartikan kalau Bante katakan untuk meditasi. Beliau juga meditasi. Meditasinya meningkat. Tapi tidak kenal waktu. Karena waktu kerja ada klien yang datang, pembantunya bilang, Bapak lagi meditasi. Nah, kalau keluar jalannya, sekarang itu malah pakai suatu alat dimasukkan, nggak tahu dengarkan apa, tidak mau disapa siapapun.
hal demikian itu gimana Bante? Meditasi, dia mengatakan saya meditasi. Nah, mungkin kalau Bante katakan banyaknya kan vitamin kalau sakit secara fisik Bante, UUD. Tapi sekarang itu bukan UUD lagi Bante, UUK. Ujung-ujungnya juga karma Bante. Mungkin karmanya juga yang demikian Bante. Saya jumpa itu ada beberapa memang juga menjalani meditasi, tapi kalau dinilai orang secara umum ini tambah sinting Bante. Ya mudah-mudahan apa itu tidak ya apa ya Bante, saya tidak bisa menguraikan. Mungkin Bante lebih spesifik bisa menguraikan. Jadi teman-teman itu tanya sama saya, ini loh semakin antik. Katanya jalani meditasi, tapi utang nggak dibayar-bayar Bante. Nah, itu loh gimana Bante? Iya, ini berarti meditasinya yang salah. Makanya di dalam agama Buddha kan ada sama samadhi, ada micca samadhi. Nah, ini yang dipraktikkan apa? Bukan sama samadhi, tapi micca samadhi. Meditasi tidak membuat kita menjadi apatis dengan keadaan. Justru praktik meditasi, realnya itu kita akan menjadi lebih peduli kepada yang lain, tidak apatis. Ya kan? Nah, di sini makanya kita telaah. Meditasi yang dia jalani itu sama samadhi atau micca samadhi. Meditasi bukan kita menjadi seorang yang kemudian kacamata kuda gitu. Enggak. Kita justru dengan meditasi lebih peduli. Ya seperti contoh kasus Bante tadi. Dia peduli nggak sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar dia tinggal? Ya kan? Sampai akhirnya dia tidak memutuskan untuk tidak pergi, ya kan? Ya, justru seorang praktisi meditasi yang baik itu akan punya kepedulian kepada lingkungan tempat dia tinggal. Dia tidak tutup mata dengan apa yang terjadi. Dia akan selalu membantu, mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Itu realnya, hasil dari meditasi yang dia dapatkan. Kepedulian, cinta kasih, kasih sayang, karuna kepada apa yang ada di sekitarnya. Nah, jadi tidak apatis. Jadi itu ada kesalahan dalam praktik meditasi yang dijalani. Ya, nah kita jangan selalu menyebut ujung-ujungnya karma. Kenapa? Karena karma dalam agama Buddha bukan seperti takdir yang tidak bisa diubah. Karma dalam agama Buddha sifatnya itu dinamis, bergantung pada keadaan-keadaan. Ya, jadi memang kadang-kadang umat Buddha tuh ujung-ujungnya karma. Sudah karmanya, sudah karmanya. Padahal belum tentu. Kembali lagi semuanya ada kondisi-kondisi yang menjadikan itu terjadi. Justru salah satu ciri daripada hukum karma adalah ada kondisi-kondisi yang saling berhubungan. Enggak cuma satu sebab. Coba sebagian di sini kan ada beberapa yang saya perhatikan setelah mengikuti pembelajaran Abhidhamma kan. Ada 24 pacaya kan di situ ya disebutkan. Nah, dari 24 pacaya itu salah satunya memang ada kama pacaya, tapi kita tidak boleh mengabaikan yang 23-nya. Ya, seperti sekarang kita bisa bertemu secara virtual. Kan banyak kondisi yang mendukung kan, tidak cuma semata-mata mengandalkan karma baik kita kan. Ada laptop yang masih hidup. Ya kan? Ya, atau mungkin pakai handphone, ya kan? Laptopnya itu atau handphonenya itu terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, itu sudah dua kondisi yang bisa kita lihat langsung. Nah, kemudian jaringan internetnya juga tersambung dengan sinyal yang kuat. Sudah 3 kondisi. Kemudian ada listrik yang menopang, laptop itu bisa punya daya. Sudah 4, ya kan? Nah, sekarang di mana kita mengadakan kegiatan ini? Oh, ada yang di rumah, di ruangan. Nah, itu kan banyak faktor yang mendukung. Nah, ini banyak sebab. Jadi tidak semuanya kita ini apa-apa menyalahkan karma. Ya, karma itu sifatnya dinamis, tidak statis. Ya, jadi bergantung pada kondisi-kondisi yang ada. Ya, memang kadang-kadang kan kita terlalu determinis, terlalu fatalis, seolah-olah karma itu menjadi penyebab satu-satunya. Padahal tidak. Dalam agama Buddha kita tidak diajarkan bahwa karma itu seperti takdir yang tidak bisa diubah. Karma itu sifatnya dinamis, bergantung pada kondisi-kondisi. Ya, demikian. Jadi meditasinya itu perlu dikoreksi lagi. Kenapa? Karena mengarah kepada micca samadhi. Justru ketika kita meditasi, kita tidak menjadi apatis,
Itu ketika hasil meditasi yang bisa dirasakan langsung oleh orang terdekat kita adalah semakin pedulinya kita kepada orang tersebut. Terima kasih. Ya. Anumodana Bante. Ya, terima kasih Suhu atas pertanyaannya. Ya silahkan dari Bapak Ibu yang ingin tanya lagi. Dari Sheni mungkin mau nanya. Romedi. Ya, tadi Bante menerangkan tentang meditasi, terutama tentang apa kesehatan mental ya Bante. Bante tadi menyebutkan kesehatan mental. Apakah orang yang punya kesehatan mental, terutama itu bisa meditasi dengan baik, Bante? Mohon penjelasan, Bante. Iya. Orang yang sehat mentalnya pasti akan bisa mengarahkan pikirannya ke arah yang baik. Ya, jadi ini saling menopang. Jadi praktik meditasi kan kita memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan mental kita salah satunya. Ya kan? Biar ketika ada kondisi-kondisi dunia yang menerpa kita, kita mampu menerima itu dengan tidak gelisah, tidak galau gitu lah. Nah, jadi ini sebenarnya sebagai penguat meditasi yang kita lakukan itu. Ya jelas ketika kita mentalnya sehat, dan kadang-kadang orang enak aja ngomong ya, lu stres, sono lu ke wihara meditasi sama Bante. Lah gimana orang udah stres suruh meditasi? Justru mumpung sebelum stres kita harus meditasi. Ya kan? Pepatah bijak mengatakan sedia payung sebelum hujan, bukan udah kehujanan udah basah kuyup kemudian nyari payung. Ya. Jadi segala sesuatu itu pakai persiapan. Ya, tadi kita mau mulai Zoom ini pakai persiapan nggak? Pakai kan ya, ngidupin laptop, ngecas laptop atau HP, kemudian cek koneksi internetnya bagus enggak, ya kan? Nah, itu kan banyak kondisi-kondisi yang harus kita persiapkan. Nah, begitu juga dalam kehidupan, kita butuh banyak persiapan untuk menghadapi kenyataan hidup. Nah, salah satunya adalah membuat mental sehat dengan meditasi. Jadi sebelum stres karena kondisi-kondisi keadaan duniawi menyerang kita harus membuat tubuh kita menjadi imun. 2 tahun lalu kita suntik COVID, ya divaksin. Biar apa? Biar kita tidak terserang oleh COVID. Kalaupun kita kena COVID, tapi kita tidak sampai parah. Ya kan? Nah, meditasi membuat imunitas batin, imunitas mental kita. Kenapa? Karena dengan meditasi kita bisa berpikir jernih ketika kita mengalami kondisi kehidupan. Ya, seperti tadi kan ada untung rugi, dipuji dicela. Kalau kita dapat yang baik, kita tidak euforia. Kalau kita dapat yang tidak baik, kita tidak putus asa, tidak frustasi. Ada daya tahan mental, ada daya juang yang kuat untuk bangkit. Ya, begitu Pak Edi. Terima kasih. Menjual lali pohon yang saya pesan. Siap, Bante. Ya, makasih Romedi. Baik, Bante, saya mau tanya Bante tadi. Bante kan jelaskan kalau kita ini kan rajin Bante ikut retret di tempat meditasi ya. Dan biasanya kondisi di sana kan mendukung Bante. Kalau kita mau latihan itu 1 minggu gitu kan semangat Bante. Tapi kalau misalnya tadi Bante bilang setelah pulang ke rumah itu kondisinya beda Bante. Nah, bagaimana kita bisa tetap eksis Bante, menumbuhkan semangat kalau kita tetap latihan tuh di rumah Bante. Karena di rumah tuh banyak godanya Bante. Untuk latihan meditasi itu banyak rintangannya. Nah, itu gimana kiatnya Bante supaya kita tetap latihan meditasi? Terima kasih Bante. Ya, manage waktunya dengan baik. Kemudian, hal yang paling sering diajarkan adalah merenungkan kehidupan yang singkat. Ya kan? Itu seringkali kalau kita baca buku-buku meditasi, untuk menjadi motivasi kita giat dalam meditasi, untuk menjadi motivasi kita giat dalam berbuat baik apa? Merenungkan kehidupan yang singkat. Ya kan? Sehingga apa? Itu menjadi motivasi bagi kita untuk giat berlatih. Kenapa? Karena kita sadar hidup kita ini singkat, tidak lama lagi. Kan kadang-kadang kita memang senangnya menunda, ya kan?
menunda. Tapi begitu kita ingat, oh saya bakal tua, saya bakal sakit, saya bakal mati, itu menjadi dorongan yang bisa menguatkan kita untuk giat dalam berlatih. Ya, makanya bisa kita di ruang meditasi itu kita kasih kata-kata yang merenungkan kematian. Ya, seperti ajewa kicamata pangko janya maranang suwe. Ya, berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Itu sebagai dorongan yang menguatkan kita. Untuk apa? Giat dalam berlatih. Ya, tuh, makasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu lagi ada yang mau tanya, kami Ya, silahkan. Romo. Mohon izin, Romo. Ya, Selamat silakan. malam, Bante. Yuk, malam. Mohon maaf, Bante. Kalau zaman saya sekolah itu, kadang tuh makin belajar, makin banyak lupa ya, Bante ya. Nah, kalau orang bermeditasi itu kan berlatih, Bante. Cuma kita ini manusia ya, Bante ya, yang nggak tahu ya. Jadi mungkin kita berlatih meditasi makin sering, kadang nggak tambah makin pinter loh, Bante. Masih tetap, apakah itu manusiawi ya, Bante? Maksudnya masih tetap kita nggak bisa mengendalikan marah, masih tetap kita itu bicara sama orang kadang juga masih dengan penuh aroganitas atau apa ya, kadang-kadang ya itu maksud saya manusiawi atau salah dalam berlatih kita, Bante. Seperti itu, Bante. Terima kasih, mohon maaf. Ya, justru karena kita manusia, kesempatan untuk berlatihnya bisa banyak kan. Ya kan? Nah, kalau seandainya dari latihan itu belum memberi hasil yang maksimal, masih suka marah, masih suka apa istilahnya kesel, itu hal yang wajar sekali. Kenapa? Karena pasti ada kondisi yang membuat itu terjadi. Ya kan? Nggak ujuk-ujuk marah, nggak ujuk-ujuk ngamuk, ya kan? Ada kondisi. Berarti kondisinya yang salah ya, Bante ya? Ya, kita tidak bisa menyalahkan kondisi juga, karena memang keadaannya harus terjadi seperti itu. Nah, yang penting kembali lagi di sini, kalau dulu mungkin sebelum latihan, meditasi yang dijalani, ketika ada kondisi yang membuat kita marah, marahnya bisa 1 minggu, sekarang setidaknya sudah berkurang jadi 3 hari aja. Yang tadinya 3 hari, sekarang cukup 1 hari. Yang tadinya 1 hari, sekarang cukup 1 jam. Yang tadinya 1 jam, sekarang cukup 10 menit. Yang tadinya 10 menit, sekarang cukup 1 menit aja. Udah cukup. Ya kan? Ya, Jadi kita nggak mungkin menyimpan kekesalan itu untuk kurun waktu yang lama. Kenapa? berarti wajar ya, Bante, masih ya. Walaupun kita berlatih banyak, Ya kan? wajar ya kalau masih kita manusiawi gitu ya, Bante ya. Kalau masih Ya, bisa Data kan tersebut emosi. ngejagain warung makan di sebelah kan. Nah, kalau sekarang ada orang serakah, perlu nggak kita tegur? Harusnya dia jatah 1 porsi, kemudian dia ambil 3 porsi. Dengan dalih buat makan sore, buat makan malam. Perlu nggak kita tegur? Ya. Perlu nggak? Ada kondisi Perlu kan? dong, Bante. Di mana Ya, kita harus tetap lihat melakukan kondisi. sesuatu. Nah, Sang Ya, Buddha baik, juga Bante. demikian. Sang Buddha itu suka negor biku-biku yang nakal. Iya, tapi kan tidak ada memendam kebencian. Kenapa? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ya kan? Ada sesuatu yang keliru kan nggak bisa dibiarin. Lebih-lebih sebagai seorang guru, lebih-lebih sebagai seorang yang punya murid. Kan nggak mungkin dibiarkan kan? Ya, Ya, Bante. ya jelas ya. Ya, Bante, jelas. Terima kasih, Bante. Karena nanti kalau seandainya kita biarkan dia ambil untuk porsi makan siang, makan sore, makan malam, makanan itu bisa basi nggak? Nanti kalau basi, yang disalahin kan kita juga ya kan? Pengurus wihara Ya, Bante. kasih makan makanan basi. Padahal dianya sendiri yang serakah menyimpan terlalu lama makanan tersebut. Ya kan? Yap. Itu pengalaman juga ketika baksos banjir, ya warga-warga itu ada juga yang ambil makan pagi, ketika kita bagikan nasi bungkus, mereka nyimpen buat siang dan sore. Begitu siang dan sore ternyata sudah basi, yang disalahkan kita juga. Ya, terima kasih, Bante. Cuma mungkin pada hikmahnya tetap ya, Bante, kita berbicara dengan orang lain itu tetap lebih ini ya, Bante ya, tetap lebih terkontrol begitu ya, mungkin, Bante ya. Jadi lebih enak didengar gitu, Bante ya. Yang tadinya mungkin kebun binatang keluar, sekarang kebun binatangnya nggak keluar. Meskipun memang intonasinya masih tinggi. Yap.
Terima kasih Bante. Terima kasih Romo Herman. Ya, terima kasih. Bode, selanjutnya Saudara Sheni mau tanya, silakan. Selamat malam, Bante. Yuk, malam. Bante, saya mau tanya. Kita ini kan masih seorang putu jana ya, Bante. Yang mau saya tanyakan, sampai di mana batasan kita ini sudah terbebas sebagai seorang putu jana, Bante? Ya, batasannya minimal kita mencapai sotapana, di mana kita sudah membebaskan diri dari 3 belenggu. Belenggu keakuan, belenggu keraguan-raguan kepada Buddha Dhamma Sangha, dan belenggu ketahayulan. Ya, jadi sebenarnya perjuangan kita minimal itu mencapai tingkat kesucian sotapana. Ya, jadi ini yang perlu kita upayakan. Ya, jadi nggak perlu pengen cepet-cepet jadi arah. Minimal jadi sotapana dulu aja. Kenapa? Karena dengan jadi sotapana, kita mengamankan diri dari 4 alam penderitaan. Kita tidak mungkin lagi jatuh ke neraka, ke alam peta, ke alam binatang, ke alam asura. Ya, makanya kita harus berupaya mencapai sotapana. Dengan apa? Dengan giat, belajar, dan melaksanakan dhamma. Jadi itu batasannya yang perlu kita upayakan. Nah, mumpung saat ini kita mengenal ajaran Sang Buddha. Ya, jelas ya? Ya, Bante. Apakah kita dengan selalu mempraktekkan sila samadhi dan panya ini bisa mengikis sedikit demi sedikit kadar putu jana kita, Bante, sebagai umat awam, Bante? Ya, itu kan jalannya memang. Jalan berunsur 8. Kan itu jalan menuju pada lenyapnya penderitaan. Jalan mulia berunsur 8. Ya, terkadang gini Bante, kalau misalnya kita ya yang sering melakukan praktek Bante, kita kan yang mengetahui diri kita sendiri ya Bante. Oh, dulu saya nggak begini, sekarang saya merasa lebih bisa begini gitu ya Bante. Apakah hal seperti ini perlu kita ungkapkan kepada guru kita Bante, seorang yang kita anggap sebagai guru spiritual kita Bante? Ya bisa itu untuk mendapatkan arahan-arahan yang lebih jauh tentang praktik berikutnya. Tentang pencapaian-pencapaiannya juga ya Bante. Karena kan kita nggak ngerti ya, walaupun kita memahami secara konsep atau teori dan prakteknya juga ya Bante ya. Kadang-kadang untuk mengkorelasikan teori dengan praktek ini juga kadang-kadang masih agak bingung kan Bante. Masih agak seperti kita mau belajar Abhidhamma, terus kita sudah memahami misalnya gitu Bante. Terus kita korelasikan dengan hasil praktek-praktek kita itu kadang-kadang kan masih agak rancu gitu loh Bante. Tapi kadang ada orang juga yang sebaliknya Bante, tidak memahami teori tapi bisa memahami teori itu melalui prakteknya, dari hasil-hasilnya itu akhirnya dikorelasikan dengan teorinya. Seperti itu ya Bante. Ya, jadi bisa kita konsultasi terus sama guru pembimbing kita biar mendapatkan arahan-arahan lanjutan yang bisa menunjang latihan yang kita jalani. Oke. Terima kasih Bante jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Saudara Sheni. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, karena mengingat waktu mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhirin di sini. Anumodana Bante atas jawaban-jawaban tadi yang sampaikan. Selanjutnya pesan singkat dari Su Kasim kami silahkan. Mana suhunya? Ya, terima kasih Romo Herman yang begitu semangat malam ini Bante. Dan dengan kehadirannya Bante yang mulia Bante Dhammiko Mahathera ini sungguh membawa benih-benih positif Bante. Semoga saudara-saudara kita yang malam ini secara fisik maupun jasmani yang diterpa oleh kurang keberesan tentu mendapatkan suatu imun yang positif. Tadi yang sudah dibacakan Parita Sutta maupun kata meditasi dengan kasih sayang tentu akan membawa hasil.
tentu kita juga semuanya dari kita sendiri. Meskipun kita dibina maupun dibimbing, tapi kalau dablek tidak akan bisa tercapai, Bante. Anumodana, Bante, semoga malam ini membawa suatu kebahagiaan bagi kita semuanya. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Aduh. Sadu. Ya, terima kasih Su Kasim atas pesan-pesannya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita perbuat hari ini. Semoga dapat melimpah kepada sanak keluarga. Mungkin teman-teman kita yang lagi sakit, semoga dapat sembuh. Silakan Bante untuk memimpin Patidana, pelimpahan jasa Bante. Ya, mari kita persembahkan, kita dedikasikan jasa baik yang telah dilakukan pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga kondisi-kondisi baik ini mengkondisikan yang mengalami sakit mendapatkan kesembuhan, kita yang sehat juga bisa tetap lebih sehat dan juga bisa berkembang maju di dalam ajaran Sang Buddha. Punya sidani kata sayana kata anime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta camayang mata pita dayo ditame capya ditawa anyima jatawe rino satati tanti lokas minte buma catu yonika panceka catu wokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patida name anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahuntu awera sukajiwino kema padan capa ponto te sasa si jatang subha. Sadu. Ya, baik. Anumodana Bante atas pembacaan Patidananya. Ya, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya akan membacakan dulu Bante nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagava Bodhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, selanjutnya sebelum kita memberikan ucapan terima kasih kepada Bante, mungkin ada pengumuman dulu dari Romo Edi. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari Selasa depan, tanggal 12 Desember, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Kemadiro Tera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara, HP saya, dan juga ke HP Ramani Healing. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga memperoleh ketenangan batin, sehingga mempercepat proses sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Yang kedua, pengumuman yang kedua, ada undangan dari Bante Sri Ratano Mahatera untuk peresmian wihara di Ampel Gading, Dampit, Malang, hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 12.30. Bagi Bapak Ibu yang mau hadir, dipersilahkan. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi atas pengumumannya. Ya,
marilah kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Damiko Tera yang sudah menyediakan waktunya untuk pembacaan parita pada malam hari ini. Saya akan membacakan Okasa. Pandami Bante. Yoto Ayowanus Pangbalang, Suketau Tadu Kami Tantu, semoga bahagia, bebas dari duka. Satu. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Terima kasih, Bante. Bante. Sampai ketemu kembali Bante. Ya, yuk, saya ganti nama dulu. Nanti hari nggak diterima sama dosen. Iya, Bante. Kak Sugiri. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Ya, makasih sama-sama. Terima kasih Bante. Silakan ditutup, Mbak De. Baik. Foto dulu, belum foto ya? Iya, Oh, iya. foto dulu Bante. Jangan Foto keluar dulu, dulu Bante. Bante. Foto bersama dulu Bante. Ayo foto sini. Kameranya dinyalakan. Hili aja. Foto, Ai. Oh. Foto dulu Ya. teman-teman. Bentar ya. Kameranya di on kan ya supaya wajahnya kelihatan. Jadi bukan hanya inisial nama. Oke. Selanjutnya, cuma satu layar. Oke, Baik, nggak apa-apa. udah masih ada yang mau buka kamera lagi nggak ya? Udah ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima Terima kasih, kasih. Kak Hili. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bante. Ya, yuk, makasih. Terima kasih. Silakan Mbak De. Baik, terima kasih banyak Bante Damiko Ya. atas Terima kasih. anusasananya, walau singkat tapi luar biasa. Semoga berguna bagi kami dan bagi kita semua. Oke, kita tutup ya. Ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Mari kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye. Selamat beristirahat, Bante. Selamat malam. Selamat malam semua. Namo Buddhaya.